wait is over. The biggest comeback of the year. Tangy Desire with the burst of flavor you loved. KFC Hot Devil Drumlets are back. Spicy, tangy, crispy. The new KFC Tango Spice. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Di sini kami dari kelompok 3 akan menjelaskan mengenai analisis sistem informasi pada perusahaan PT Fast Food Indonesia atau KFC. Perkenalkan, nama saya Rahadi Yunita dengan NBI 12219000066. Halo, perkenalkan nama saya Urim Sorta Simatupang, NBI 12219000122. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cindy Pramita Rahmawati, NBI 12119000124. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ifal Al-Farzi, NBI 12219001150. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitria Fajarningsih dengan NBI 12219000155. 4 poin yang akan kami bahas yaitu yang pertama, mengenai sejarah KFC. Apa itu KFC? KFC merupakan perusahaan di bidang apa dan siapa kepemilikan KFC tersebut. Yang kedua, mengenai sistem informasi apa yang digunakan PT Fast Food Indonesia Tbk atau KFC. Dan yang ketiga, memaparkan bagaimana cara bekerja sistem tersebut. Dan yang terakhir, memaparkan keunggulan serta kelemahan sistem yang telah diterapkan oleh perusahaan PT Fast Food Indonesia Tbk atau KFC menurut analisis dari kelompok kami. Sejarah perusahaan PT Fast Food Indonesia Tbk, yaitu KFC. Sebagai pemegang hak waralaba tunggal untuk merek KFC di Indonesia, PT Fast Food Indonesia Tbk didirikan oleh keluarga Gelail pada tahun 1978. Dan pada tahun 1979, perseroan mendapatkan akuisisi waralaba dengan membuka gerai pertama pada bulan Oktober di Jalan Melawai di Jakarta. Pembukaan gerai pertama terbukti sukses, diikuti dengan pembukaan gerai-gerai selanjutnya di Jakarta dan ekspansi hingga ke sejumlah kota besar lainnya di Indonesia. Sukses membangun merek ini menanamkan KFC dalam benak konsumennya sebagai merek waralaba cepat saji yang terkenal dan dominan di Indonesia. Dengan bergabungnya Salim Group pada tahun 1990 sebagai salah satu pemegang saham utama, semakin mendorong inisiatif ekspansi bisnis perseroan. Perseroan terdaftar sebagai emiten di Bursa Efek Jakarta atau bisa disebut sekarang dengan Bursa Efek Indonesia. Satu langkah untuk meningkatkan pertumbuhannya, memperoleh hak untuk menggunakan merek KFC dari pemilik waralaba saat ini, Asia Franchise Pte Ltd, suatu bagian dari Restoran Internasional YRI. YRI sendiri adalah sebuah badan usaha milik Yum Brand Inc., sebuah perusahaan publik di Amerika Serikat dan pemilik waralaba dari 4 merek ternama lainnya, antara lain yaitu Pizza Hut. Selain itu, untuk kategori ayam goreng cepat saji, tidak ada merek lain yang dapat mengalahkan KFC. Pengalaman sukses dan peningkatan pertumbuhan yang berkelanjutan selama lebih dari 30 tahun tidak diragukan lagi, telah menjadi merek KFC sebagai pemimpin pasar restoran cepat saji di negara ini. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem informasi manajemen pada perusahaan KFC. Memberikan pelayanan yang terbaik adalah visi dari perusahaan KFC. Untuk itu, KFC merancang suatu sistem informasi yang berbasiskan IT sehingga bisa menunjang seluruh aktivitas bisnis KFC. Sistem informasi di KFC mencakup Operation Support System dan Managing Support System. Di dalamnya, masing-masing terbagi menjadi beberapa subbagian. Operation Support System terbagi menjadi 3 subbagian. Yang pertama, Transaction Processing System, yang kedua, Enterprise Collaboration System, dan yang ketiga, Process Control System. Sedangkan di dalam Managing Support System terbagi menjadi 4 subbagian yang terdiri dari Management Information System, Decision Support System, Information Reporting System, dan Executive Information System. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang pemaparan setiap bagian subsistem yang diterapkan oleh perusahaan KFC. Yang pertama ada Operation Support System.
Sistem pendukung operasi semacam ini menghasilkan berbagai produk informasi yang paling dapat digunakan oleh para manajer. Peran dari sistem pendukung operasi perusahaan bisnis adalah untuk secara efisien memproses transaksi bisnis, mengendalikan proses industrial, mendukung komunikasi dan kerjasama perusahaan, serta memperbarui database perusahaan. A. Transaction Processing System. Transaction Processing System yang digunakan oleh KFC adalah Point of Sale System, yang merupakan bagian yang paling vital dalam proses operasional. Transaksi dengan konsumen yang melibatkan interaksi langsung dengan pelanggan dan database perusahaan secara simultan. Kemampuan hardware dan software yang dapat diandalkan merupakan faktor kunci kelangsungan operasional. Aliran kerja operasional KFC diterjemahkan dari secara baku ke dalam proses otomatisasi. Pesanan diterima pelanggan oleh sistem point of sale atau order station yang akan dicatat oleh workstation sebagai pengumpul data kolektif dari beberapa order station. Kemudian, pesanan akan langsung diproses oleh dapur dengan hard copy dokumen transaction sebagai perintah kerja. Seluruh data transaksi kemudian disimpan dalam file server, sedangkan driver routing diperlakukan sebagai pengawas kegiatan operasional yang akan dipantau langsung oleh headquarter melalui jaringan WAN. Enterprise Collaboration System atau SCS. Perusahaan waralaba KFC telah mulai melakukan aliansi bisnis dengan menggunakan internet, extranet, dan internet untuk membangun jaringan komunikasi global yang baik dengan customer, pihak internal, supplier, dan pihak lainnya yang terkait dalam sistem. Merupakan sistem informasi yang terkait dengan tim pendukung, kelompok kerja, peningkatan komunikasi, dan produktivitas perusahaan, dan kolaborasi mengenai bentuk aplikasinya dan otomatisasi pekerjaan, misalnya memfasilitasi dalam electronic mail untuk mengirim dan menerima pesan elektronik, dan termasuk menggunakan video conference dan lain-lain. Sistem ini juga digunakan untuk keperluan koordinasi dan pertukaran informasi di internal perusahaan. Misalkan, antar outlet KFC akan dihubungkan ke dalam satu jaringan sehingga koordinasi dan pertukaran informasi dapat mudah dilakukan. Proses Control System. KFC telah mengembangkan in-house system bernama KFC Management System. Sistem ini menyediakan aplikasi yang mendukung store manager untuk melakukan business forecasting, inventory management, dan human resource management. Proses kontrol ini, outlet-outlet KFC dapat beroperasi dengan efektif dan efisien sehingga memaksimalkan profit. Sistem ini tersambung secara otomatis dengan kantor pusat atau headquarter sehingga para manajer dapat memonitor performa, melakukan kontrol, serta koordinasi dengan tiap outletnya. Selanjutnya, manajemen support system. Sistem ini pada hakikatnya muncul ketika aplikasi sistem informasi berfokus pada penyediaan informasi dan dukungan dalam pengambilan keputusan yang efektif oleh para manajer. Manajemen support system meliputi manajemen informasi sistem atau MES. MES yang digunakan pada KFC adalah KFC File Management System yang menyediakan aplikasi yang dapat membantu store manager dalam business forecasting, inventory management, dan human resource management. Aplikasi ini akan berupa suatu bentuk laporan yang selanjutnya digunakan oleh perusahaan dalam penentuan atau pengambilan keputusan pada sistem penunjang keputusan. Kedua yaitu Decision Support System atau GSS. GSS menyediakan informasi yang dibutuhkan bagi manajer and user secara interaktif dengan menggunakan berbagai model analisis, simulasi, dan lain sebagainya. Bagi KFC sendiri, penggunaan GSS terlihat ketika setiap store manager dapat memonitor performance sistem secara langsung dan interaktif. Juga dilengkapi dengan manajemen tool analisis dalam menganalisa business forecasting dan manajemen persediaan. Yang ketiga, yaitu Information Reporting System atau IRS, yaitu menyediakan informasi produk bagi manajerial dan end user. Akses data IRS berisi informasi tentang operasi internal yang telah diproses sebelumnya oleh Transaction Processing System.
Informasi produk memberikan gambaran dan laporan yang dapat dilengkapi berdasarkan permintaan, periode, maupun ketika terjadi situasi tak terduga. Yang keempat, Executive Information System. Sistem informasi eksekutif dirancang untuk menyediakan akses yang mudah dan cepat untuk informasi-informasi selektif tentang faktor-faktor eksklusif dalam menjalankan tujuan strategis bagi manajemen. Baik, selanjutnya di sini kita akan menjelaskan keunggulan dan kelemahan sistem yang diterapkan dalam perusahaan KFC. Yang pertama, ada keunggulan, yaitu meliputi yang pertama, melakukan pemesanan secara online atau mencari restoran terdekat, dan juga bisa mendapatkan kupon potongan harga secara gratis melalui situs tersebut. Yang kedua, melalui sistem informasi perusahaan, juga dapat melakukan diferensiasi produk melalui competitive recipes sehingga menghasilkan inovasi produk yang sesuai dengan keinginan pelanggan. Yang ketiga, sistem informasi yang ada dapat menunjang fasilitas delivery order sehingga produk diterima konsumen dalam keadaan panas dengan harga yang sesuai. Yang keempat, melalui penggunaan sistem informasi efisiensi operasional perusahaan dapat tercapai. Sistem informasi pun berperan menunjang kegiatan memperkenalkan inovasi bisnis dari perusahaan. Selanjutnya, ada kelemahan sistem yang diterapkan dalam perusahaan KFC, yaitu yang pertama, tidak ada pertemuan dengan konsumen secara langsung. Salah satu kelemahan ini, tidak adanya akses antara pebisnis dengan konsumen. Agar bisa jadi tatap muka secara langsung, mereka harus membuat kesepakatan untuk bertemu. Yang kedua, menimbulkan tingkat resiko penipuan yang tinggi karena tidak adanya pertemuan antara penjual dan pembeli. Yang ketiga, biasanya harga yang tertera di website tidak sama dengan kenyataannya. Jadi di sini kesimpulannya, sistem informasi manajemen yang diterapkan di perusahaan KFC mencakup Operating Support System atau yang biasa disebut dengan OSS dan Managing Support System atau yang biasa disebut dengan MSS yang telah disetting sesuai dengan visi perusahaan, yaitu untuk memuaskan pelanggan. Sehingga setiap peningkatan penjualan, peningkatan outlet, kendala-kendala operasional tidak akan berpengaruh terhadap kualitas pelayanan KFC. Dengan tipe sistem informasi seperti ini, diharapkan bisa bersaing dengan kompetitor lain karena keunggulan strategi yang dimiliki oleh KFC dapat dipertahankan, serta juga dapat diarahkan kepada pengembangan produk lain yang bertujuan meningkatkan kualitas pelayanan kepada pelanggan. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Semoga apa yang telah kami sampaikan di atas tadi dapat bermanfaat, dan apabila ada salah kata maupun informasi yang kurang akurat dari kami mohon maaf sebesar-sebesarnya, karena di sini kita semua masih sama-sama belajar. Dan belajar, pastinya kita mengenal dengan yang namanya kesalahan. Dan dengan kesalahan, kita bisa menjadi seseorang yang lebih baik dari hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.